Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh Syekhul Islam Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala fi kitabih Fathul Wahhab bi syarhi manhajit tullab. Nafanallahu bihim wa bi ulumihim wa bi kutubihim fi dharain amin. Walau nawa lailata salasina sawma ghadin an ramadana sawa'un qala in kana minhu amla fakana minhu wasamahu sahha wa waqa'a anhu fi akhirih li'anna al-asla baqa'uhu wala athara li taraddudin yabqa ba'da hukmil qadi bi syahadati adlin listinadi ila dhannin mu'tamadin la fi awwalihi lintifa'il asli ma'adami jazmihi bin niyati illa in dhanna annahu minhu biqaulin man yathiqu bihi ka'abdin wa imra'atin wa murahiqin wa fasiqin wa yasihu wa yaqa'u anhu li jazmihi bin niyati wa ta'biri bima dzukira aula min ta'birihi bima dzakarahu qala fil majmu'i falau nawa sawma ghadin naflan in kana min sya'bana wa illa famin ramadana wala amarata fabana min sya'bana sahha saumuhu naflan li'annal asla baqa'uhu wa in bana min ramadana lam yasihha fardan wala naflan walau ishtabaha ramadanu alaihi sama bitaharrin fa in waqa'a fihi fa ada'un wa hadha min ziyadati aw ba'dahu fa qada'un fa yutimmu adaduhu in naqasa anhu ma samahu aw qablahu wa adrakahu samahu wa illa qadahu wujuban fihima. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari mengatakan walau nawalailatas salasin. Ini adalah termasuk pembahasan tentang masalah-masalah. Nah, ciri kitab mutawasid begitu ya, atau ciri kitab ula, kitab-kitab setelah kitab-kitab dasar itu adalah membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan. Kitab-kitab dasar seperti kitab Safinatun Najah, kitab Takrib, kitab Muqaddimah Hadramiyah, misalnya Mukhtasar Latif atau Mukhtasar Kabir. Begitu juga dengan kitab-kitab matan yang tipis lainnya. Itu memang dibuat tidak dengan masalah-masalah, tapi hanya dibuat garis besarnya saja. Rukun puasa, niat. 2. Menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Selesai. Pasal rukun puasa selesai. Itu di matan. Tapi kalau kita masuk kitab syarah, kita masuk pada pembahasan kitab-kitab misalkan pertengahan gitu ya, mutawasid, maka akan ditemukan permasalahan-permasalahan yang dibahas yang berkaitan dengan pembahasannya. Di sini kita pembahasannya tentang niat, maka akan dibahas kurang lebihnya yang sama dengan niat. Jadi yang berkaitan dengan niat tersebut. Di sini disebutkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari beliau mengatakan walau nawa, andai kata nawa berniat siapa seseorang lailata malam salasina, malam ke-30. Ini nanti di ta'liknya kita baca di akhir saja ya. Andai kata ada seseorang yang berniat pada malam 30 sauma godin, puasa besok an Ramadan, dari bulan Ramadan, sawaun qala, baik dia mengatakan in kana minhu amla, baik ia mengatakan jika besok itu termasuk Ramadan atau tidak. Jadi ada orang yang begini, ini malam 30 nih. Nanti pembahasannya bukannya Ramadan ya, juga Sya'ban.
begitu, bukannya Ramadan tapi juga Sya'ban. Nanti pembahasannya ada insyaallah. Jadi ini yang pertama ini Ramadan yang ke-30. Ramadan yang ke-30. Jadi malam Ramadan ke-30. Biasanya kan Ramadan itu yang namanya bulan Hijriah kalau tidak 29 ya 30 begitu ya. Kalau tidak 29 ya 30. Nah, di malam 30-nya, misalkan si Zaid itu dia berniat, saya berniat puasa Ramadan esok hari. Gitu. Meskipun dia mengatakan saya berniat puasa Ramadan esok hari, kalau besok itu Ramadan. Begitu. Pakai kalau. Fakana minhu, dan ternyata gitu ya, memang Ramadan di bulan itu ternyata sampai 30. Makanya kalau misalkan kita berniat di malam 30 kan kadang nggak sampai 30 ya. Kadang yang namanya bulan itu kan hanya sampai 29. Ternyata di malam itu betul 30 itu di malam itu sampai 30. Puasa di bulan itu sampai 30. Maka niat Zaid wasamahu, kemudian dia puasa, soha, maka sah. Wa waqa'a anhu fi akhirih. Soha wa waqa'a anhu, dan sah, dan itu termasuk puasa Ramadan. Seperti itu. Fi akhirih. Itu kalau misalkan di akhir bulan Ramadan ya. Li'annal asla baqa'uhu, karena asalnya itu adalah tetapnya bulan Ramadan. Karena memang itu malam 30 memang Ramadan. Seperti itu. Wala athara, maka tidak ada dampaknya litaradudin bagi keraguan-raguan ya buqa yang tersisa ba'da hukmil qadi, setelah adanya ketetapan dari qadi bisyahadati adlin, dengan adanya persaksian yang adil, listinadi ila dhannin mu'tamadin, karena bersandar pada keyakinan yang mu'tamad. Ini termasuk pendapat yang kuat begitu ya. Jadi kalau misalkan sudah ditentukan oleh ini ya, kalau sudah ditentukan oleh, kalau di kita pemerintah aja ya. Kalau di kita tidak ada kodi di sini, tidak ada kodi resmi. Kita anggap pemerintah. Kalau sudah ditetapkan pemerintah Ramadan 30 hari, ya sudah, itu mah tidak ada keraguan. Gitu. Berarti ya malam 30 Ramadan ya kita harus niat. Nah, seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan ada kalau tidak ada yang menetapkan. Ini tidak ada yang menetapkan nih, aduh saya udah puasa Ramadan 29 hari. Nih misalkan ya, sekarang malam itu malam 30. Dan kita tidak menerima penetapan. Begitu, kita tidak menerima penetapan. Aduh nggak tahu nih besok Ramadan atau tidak ya. Akhirnya kita niat aja, ya Allah saya berniat puasa Ramadan esok hari. Misalkan kita tambahkan kalimatnya begini, ya Allah saya berniat puasa Ramadan esok hari, kalau besok termasuk Ramadan. Begitu. Pakai kalau. In kana minhu. Begitu. Terus kita puasa tuh. Ternyata baru diumumkan kalau ternyata Ramadan tahun ini itu 30 hari. Nah, sah atau tidak niatnya kita? Niatnya sah. Jadi kan kita ragu ya, Ragu di situ kan, ini besok 30 apa enggak ya, ragu. Keraguan-raguan itu dikalahkan oleh kaidah al-aslu baqaun makana ala makan. Maka di sini disebutkan li annal asla baqauhu. Seperti itu. Jadi keraguan tersebut ya bisa ditutupi dengan karena memang asalnya. Seperti itu, karena memang asalnya kita itu di malam 30 itu memang Ramadan. Jadi dianggap sah. Kalau misalkan sudah ditentukan oleh pemerintah, kalau malam Ramadan tahun ini misalkan sampai 30, ya itu mah tidak ada keraguan atuh. Kita mengikuti kalau di sini kalau di kitab kodi gitu ya. Kemudian ikhwah, di dalam kitab Hasyiah Al-Bujairami atas kitab Fathul Wahhab ini disebutkan stoha fi akhirih dzalika idza kana lailata 30 min Ramadan. Ini hanya berlaku pada malam 30 di bulan Ramadan.
Wa qawlu fi awalihi, nanti kan ada fi awali ya, dilanjutkan dulu. Wala la fi awalihi, tidak pada awalnya. Maksudnya awal Ramadan. Itu nanti tidak sah ikhwah. Itu tidak sah. Nanti Al-Fakir jelaskan pakai bahasa Al-Fakir ya. Kalau pakai bahasa kitab kadang pabelit lah gitu ya. Kadang agak campur aduk begitu. Agak ribet. La fi awalihi, tidak pada awalnya. Maksudnya apa? Di kitab Hasyi Al-Bujairumi disebutkan wa qawlu, ya ini qaul musannif, fi awalihi, di awalnya, wa dzalika idza kana lailata salasin min Sya'ban. Itu apabila terjadi pada malam ke-30 di bulan Sya'ban. Seperti itu. Fa innahu la yasihhu. Maka itu tidaklah sah. Maka itu tidaklah sah. Al-Fakir beri contoh seperti ini. Anggap malam ini, malam kita sekarang, ini adalah malam ke-30 Sya'ban. Anggap ini adalah malam ke-30 Sya'ban. Nah, ingat, bulan Hijriyah itu kalau enggak 29 ya 30. Nah, jadi ini kita masih bingung nih, masih ragu. Ini bulan Sya'ban atau udah Ramadan ya? Begitu. Ini sudah bulan Sya'ban atau Ramadan. Kita di malam 30 Sya'ban. Karena ada kemungkinan ini bukan malam 30, ada kemungkinan ini satu Ramadan. Begitu. Nah, terus kita niat. Ya Allah, saya berniat puasa Ramadan esok hari. Begitu. Kalau misalkan nanti ada bahasa sendiri ya di kitab Majmu ya. Nah, kalau misalkan kita sebutkan, ya Allah, saya berniat puasa Ramadan esok hari. Kalau besok Ramadan gitu. La yasihhu, maka niatnya tidak sah seperti itu. Maka puasanya tidak sah. Wa yaqa'u anhu ay la yaqa'u fardan wala yunafi fima ya'ti fil majmu' min annahu yaqa'u naflan. Maka itu tidak dianggap sah. Maka di sini nanti di Majmu' disebutkan ya, ikhwah ya. Penjelasannya ada di dalam kitab Majmu' ya, ikhwah ya. Nanti kita bahas sedikit. Pada intinya kalau di malam 30, seperti pada malam 30, kemudian tidak ada tanda-tanda, kita sudah bahas ya, pertandanya masuk bulan Ramadan. Begitu. Tapi ini orang masih aja ragu. Dia tidak, entah kenapa ya, mungkin hidup terpencil lah, mungkin seperti itu ya. Atau tidak ada tanda-tanda. Akhirnya di malam 30 dia ragu-ragu tuh, ini masih bulan Sya'ban ya, apa di malam 30 atau udah Ramadan ya. Begitu. Nah, kalau dia berniat, saya berniat puasa besok Ramadan, dia di malam 30 nih. Gitu. Maka tidak sah puasanya. Kemudian disebutkan, kita lanjutkan dulu ya, lintifa il asli ma'adami jazmihi biniyah, karena tidak adanya asal disertai tidak adanya niat yang kuat. Di Hasyi Al-Bujairumi disebutkan adamu atau ma'adami jazmihi biniyah ini yumkinu an yurada bil jazmi adzan al-qawi. Kalau kita niat di malam 30 bulan Sya'ban, itu tidak ada niat yang kuat, ikhwah. Tidak ada persangkaan yang kuat. Begitu. Tidak ada persangkaan yang kuat. Karena asalnya masih bulan Sya'ban. Seperti itu. Illa in dzanna annahu minhu biqaulin man yathiqu bihi. Nah, kecualinya ya, termasuk dari bagian kecualian yang tadi. Kalau tadi kan hukum dari qadi, dari pemerintah. Kecuali apabila dia menyangka bahwasanya hari itu adalah hari termasuk misal di malam 30 itu termasuk Ramadan, sebab dia mempercayai orang lain gitu ya. Dia mempercayai ucapan orang lain. Seperti budak, wa ka'abdin, wa mra'atin, perempuan, wa murahikin, seperti anak baru balik gitu ya, wa fasiqin, orang fasik. Fayasihu, maka sah. Wa yaqa'u anhu li jazmihi biniyah. Dan hal tersebut termasuk dianggap puasanya karena adanya jazm niyah, persangkaannya kuat.
Misal begini nih, ini malam 30. Ini malam 30, tapi dia agak ragu. Dia ragu. Ini tuh malam 30 apa 1 Ramadan ya? Ini kan nanti masuknya Yaumus Syak ya. Begitu ya. Yaumus Syak ini bahkan nggak boleh kita niatin puasa sunnah. Bisa haram. Gitu. Nah ini ada orang di malam 30 Syakban ini, dia berniat puasa Ramadan esok hari. Dia berniat puasa Ramadan esok hari. Kenapa dia berniat puasa Ramadan esok hari? Sebab dia mempercayai ucapan orang lain yang dia anggap terpercaya. Padahal itu nggak persaksiannya tidak diterima ya. Tapi dia percaya. Seperti ucapannya budak, ucapannya perempuan, dan lain sebagainya yang telah kita sebutkan tadi. Maka itu dianggap sebagai lijazmihi biniyah. Itu untuk memantapkan niat dia. Jadi keyakinannya dia itu bertambah. Seperti itu. Kalau yang awal, dia hanya menduga-duga saja. Keraguannya begitu besar. Tapi kalau yang kedua ini, keyakinannya bertambah sebab dia mempercayai ucapan orang lain. Seperti itu. Wa ta'biri bima dzukira aula min ta'birihi. Dan ta'birku, yakni ibarat yang Syekh Zakaria tulis, yang telah disebutkan itu lebih utama dibanding dengan min ta'birihi, dibanding dengan ucapan Imam An-Nawawi. Bima dzakara, yang zakarhu, dengan apa yang telah beliau sebutkan, yakni di dalam kitab Minhajut Thalibin. Qala fil Majmu', nah di sini pembahasannya nih. Dalam kitab Majmu' disebutkan, Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Falau nawa sauma godin. Andai kata seseorang berniat berpuasa esok hari. Naflan. Saya berniat puasa esok hari. Puasa sunnah in kana min Sya'ban. Apabila besok masih Sya'ban. Wa illa, kalau besok, ini berarti di malam 30 ya. Ada orang di malam 30 bulan Sya'ban bilang begini. Saya berniat puasa sunnah esok hari kalau besok masih Sya'ban. Tapi kalau besok bukan Sya'ban, kalau besok udah masuk Ramadan, wa illa famin Ramadan. Kalau enggak, maka itu bulan Ramadan. Gitu ya. Maka saya niat puasa. Puasa Ramadan. Jadi niatnya begini, dia niatnya 2. Kalau besok masih bulan Sya'ban, saya niat puasa sunnah. Tapi kalau besok udah Ramadan, saya niat puasa Ramadan. Niatnya begitu dia. Wala amarota. Tidak ada indikasi. Tidak ada sinyal. Maksudnya tidak ada sinyal, tidak ada indikasi. Nggak tahu ikhwah. Belum ada info nih. Besok itu masih Sya'ban atau udah Ramadan. Belum ada info. Fabana min Sya'ban. Ternyata pas besok betulan Sya'ban. Di siang harinya beneran Sya'ban. Soha saumuhu naflan. Maka sah puasa sunnahnya. Maka hari itu dianggap sah puasa sunnahnya. Li'annal asla baqa'uhu. Karena memang asalnya itu memang bulan Sya'ban. Dan dia itu berniat di malam hari. Ya kuatnya niat dia di bulan Sya'ban lebih kuat dibanding dia niatnya di bulan Ramadan ya. Wa in bana min Ramadan. Dan ternyata andai kata itu bulan Ramadan. Kalau yang pertama beneran Sya'ban, maka sah puasa sunnahnya. Maka sah puasa sunnahnya. Tapi kalau misalkan ternyata Ramadan dengan niat yang seperti tadi, ya Allah saya berniat puasa Ramadan, saya berniat puasa esok hari. Kalau besok masih Sya'ban saya puasa sunnah, kalau besok Ramadan saya puasa Ramadan. Niatnya 2 begitu, bercabang. Kalau misalkan beneran besok Sya'ban, maka puasa sunnahnya sah. Karena asalnya memang Sya'ban. Tapi kalau misalkan ternyata besoknya itu Ramadan, lam yasihha, maka tidak sah puasanya fardon wala naflan. Baik itu puasa fardu maupun puasa sunnah. Maka bersyukur ikhwah, kita di zaman sekarang tinggal menunggu informasi. Apalagi sekarang informasi banyak ya. Begitu. Menunggu sidang isbat. Tinggal nunggu sidang isbat. Tidak perlu kita mencari tahu. Ini kan permasalahan-permasalahan seperti ini karena di zaman dahulu itu belum ada alat-alat yang mumpuni, ikhwah. Begitu. Maka terjadilah permasalahan-permasalahan seperti ini. Mungkin bisa terjadi di zaman kita seperti orang yang tinggal di pedalaman, mungkin tidak ada internet, tidak ada informasi,
tidak ada TV, tidak ada radio misal. Kemudian juga misalkan ada orang yang di penjara, tempatnya gelap, kemudian tidak ada informasi juga. Tapi kan itu jarang sekali ya di zaman kita sekarang ini. Maka di sini disebutkan walau ishtabaha ramadhanu alaihi, maka kalau misalkan remang-remang gitu ya. Remang-remang itu apa ya? Belum jelas gitu. Apabila Ramadan itu belum jelas, alaihi atas atas orang, soma bitaharin, maka dia diperbolehkan berpuasa bitaharin. Nah, bitaharin ini apa? Di dalam kitab Hasyal Bujairami dan Hasyal Jamal disebutkan bitaharin ai bi alamatin kaharin au bardin. Bitaharin ini adalah berpuasa dengan cara dia nebak-nebaknya itu, ikhwah. Nebak-nebaknya itu dengan cara cuaca gitu. Kalau Ramadan tahun ini cuaca panas, nah pas dia lagi di penjara misalnya, ini misalkan di penjara, biasanya dingin tiba-tiba musim panas, musim panas. Wah, Ramadan nih, Ramadan. Atau diindikasi sebelumnya dia tahu kalau Ramadan tahun ini tuh musim dingin. Dia di penjara lagi panas nih. Tiba-tiba dingin, musim dingin. Nah, musim dingin. Nah, ini roda Ramadan nih. Nah, itu namanya soma bitahari. Jadi dia bi an ya'lama anna Ramadan tilka sanah yakunu fil bard masalan. Misal dia tahu nih, kalau Ramadan tahun ini itu adalah Ramadan musim dingin begitu. Maka wayadkhulu ayyamal bardi walam ya'lam ainar Ramadan. Maka dia masuk tuh. Dia masuk atau di dalam kitab yang lain watadkhulu ayyamul ya. Wayadkhulu ataupun watadkhulu. Maka dia masuk pada hari-hari dingin itu, di musim dingin itu, dan dia tidak mengetahui ain Ramadan. Jadi dia itu menebak gitu ya. Dia berkeyakinan itu bukan menebak, sebenarnya menebak, tapi dia dengan tebakan itu dia berkeyakinan bahwasanya Ramadan itu ditentukan dengan tadi bi alamatin harrin wa aubardin, dengan musim panas atau musim dingin. Itu diperbolehkan bagi mereka misalkan yang di penjara ya, Pak ya. Bukan seperti kita. Penjara di kita kadang ada TV, diinformasikan, bahkan dekat dengan masjid, dapat info begitu ya. Ini kan zaman dulu, mungkin di penjaranya di mana, tidak ada speaker, tidak ada TV. Zaman dulu kan begitu ya. Itu namanya soma bitaharin. Fa in waqa'a fihi, maka apabila ini kalau misalkan ada orang nggak tahu di penjara, nggak tahu nih puasa ini saya puasa. Aduh, saya nggak tahu lagi nih bulan Ramadan apa bukan ya. Puasa aja ya Allah saya berniat puasa Ramadan esok hari. Gitu. Fa in waqa'a fihi, apabila ternyata dia itu pas banget di bulan Ramadan fa'adaun, maka puasanya dianggap puasa ada. Sesuai lah. Wa hadza min ziyadati, itu adalah ucapan, tambahan ucapan dariku. Ini dari Syekh Zakir Ansori. Kalau dia nggak tahu nih, ikhwah. Ini bayangkan begini, ikhwah ya. Ada orang di penjara. Aduh, ini Ramadan apa bukan ya? Terus dia mikir gini, oh iya, bulan Ramadan sekarang kan musim dingin ya. Kayaknya sekarang udah mulai musim dingin nih. Saya niat puasa Ramadan Ya Allah saya berniat puasa. Kalau malam siang biasanya jelas ya, malam siang itu. Kecuali kalau misalkan penjaranya betul-betul tertutup parah ya. Kalau penjaranya betul-betul terparah sampai gelap banget. Gimana ya nentuin siang dan malamnya ya, kalau seperti itu. Mungkin dengan suara-suara ya, mungkin terdengar. Nah di malam harinya dia berniat, ya Allah saya berniat puasa Ramadan esok hari. Ternyata bener, pas banget. Memang dia itu di bulan Ramadan. Maka niatnya itu, niat puasa Ramadannya itu sah dan dia dianggap sedang melaksanakan puasa Ramadan. Ya seperti orang pada umumnya ya, normal. Au ba'dahu. Nah ternyata ikhwah, dia salah tebak. Dia kira itu sekarang itu bulan Ramadan. Ternyata salah. Udah masuk Syawal. Ya Allah saya berniat puasa Ramadan esok hari. Ternyata itu di bulan Syawal. Maka apa? Faqadha'un, maka puasanya dianggap puasa qadha. Puasanya sah, tapi dianggap puasa qadha untuk membayar.
Fayutimmu adadahu inna qasa'anhu masomahu. Maka dan dia juga berkewajiban untuk menyempurnakan jumlahnya. Misalkan Ramadan yang dia lewati itu ternyata 29 hari. Begitu, 29 hari. Pas dia puasa, dia puasanya di bulan Syawal. Dari awal lagi Syawalnya. Kan enggak boleh puasa di 1 Syawal ya, enggak sah. Syawal 28 hari. Begitu. Karena kurang satu di Idul Fitrinya itu. Maka karena dia dianggap kurang satu, karena Syawal itu kan 28 hari ya yang diperbolehkan puasanya, kecuali kalau Syawalnya pas Ramadannya 29, Syawalnya 30. Syawal dikurang satu karena di Idul Fitri, jadi 29 pas, nggak perlu kodok, nggak perlu ditambah lagi. Tapi kalau misalkan Ramadan 29 hari, Syawal misalkan 29 hari juga, dikurang satu Syawal karena ada Idul Fitri, jadi 28. Nah berarti dia masih kurang satu. Nah satunya ini dia tambah lagi, kodok lagi. Au qoblahu, atau ternyata puasa dia terjadi sebelum bulan Ramadan. Dia nebak nih. Wah ini sepertinya sudah masuk Ramadan nih. Indikasi yang dia lakukan adalah indikasi-indikasi tadi. Ini sudah musim panas, ini sudah musim dingin. Jadi pakai alamat itu, pakai ciri-ciri begitu. Ternyata dia salah sasaran nih. Yang dia niatkan itu ternyata itu masih bulan, misalkan masih bulan Sya'ban atau bulan Rajab begitu, bukan bulan Ramadan. Wa adrokahu. Kalau sebelumnya nanti dia dianggapnya puasa sunnah ya. Itu bisa dibaca di dalam Hasyi Al-Bujur. Udah nih dia puasa tuh di bulan Rajab ternyata. Ternyata udah 30 hari dia puasa. Masuk Sya'ban, pas itu kemudian dia merasa udah Ramadan. Udah selesai Ramadan, alhamdulillah. Pas dia di penjara, ada yang jenguk dia. Dia tanya tuh. Dia nanya ke yang jenguk, Ramadan udah kelewat ya? Terus kata yang jenguk, lah belum juga Ramadan, katanya begitu. Ramadan nanti 10 hari lagi. Terus kata yang di dalam penjara, ya Allah, saya udah puasa 30 hari kemarin. Terus gimana ini ya? Gitu. Maka puasa yang 30 hari yang dia lakukan itu dianggap puasa sunnah. Wa adrokahu, dan ternyata dia 10 hari lagi masuk Ramadan, maka dia somahu, maka dia puasa. Tetap wajib puasa. Begitu, tetap wajib puasa. Wa illa, kalau misalkan udah kelewat, dia dijenguknya bulan Syawal, alhamdulillah. Tumben kamu jenguk saya ini, udah berbulan-bulan nggak jenguk, kata yang di penjara. Terus kata yang jenguk, iya kebetulan kan Idul Fitri. Lah, kata yang di penjara, Idul Fitri. Terus kata yang jenguk, lah iya kan baru kemarin Ramadan. Terus kata yang di penjara, lah saya udah puasa Ramadan 2 bulan yang lalu, katanya. Saya udah puasa Ramadan 2 bulan yang lalu. Berarti puasa Ramadan saya nggak tepat dong, nggak pas sasaran dong. Gimana ya? Nah berarti puasanya dia dianggap puasa sunnah dan dia wajib mengqadha karena nggak pas. Dan dia nggak dapat Ramadan ya, dia udah kelewat, dia nggak pas. Wujuban fihi, karena kewajiban di dalam keduanya, adaan dan qadha. Sampai sini bisa dipahami ya, Wah? Ada pertanyaan dulu sebelum Al-Fakir bacakan ta'liqnya. Ini tanyakan terlebih dahulu. Boleh resen, boleh japri, boleh komentar di grup bebas. Ini ada yang resen. Tafadhol. Jangan dulu Ikhwah, sebelum Al-Fakir bacakan ta'liq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol sini. Izin bertanya Sayyidi. Tafadhol. Syukran.
Ini seandainya kita puasa, namun cuacanya kita itu tidak tahu, dan semuanya baik dari informasi dari segalanya itu kita tidak tahu. Bagaimanakah seperti itu, Saidi? Baik. Mohon maaf. Antum baru bergabung di majelis ini atau sudah bergabung di majelis sebelumnya? Baru kemarin, Ustaz. Oh, baru kemarin. Oh iya, pantas. Oke. Baik. Assalamualaikum. Mohon maaf, mohon maaf. Baik. Labas. Kita kita bahas lagi sambil murojaah. Tidak apa-apa. Tapi pertanyaan bagus. Kita bahas dulu ya, Ikhwan ya. Sebelum masuk ke materi selanjutnya atau taklik, karena Al-Fakir akan menyampaikan taklik aja ya. Setelah ini kita bahas dulu pertanyaannya. Sebentar, Al-Fakir matikan dulu ya, senyapkan dulu sebentar. Tadi ada pertanyaan, kita ini mendung, di kita mendung, tidak ada informasi. Sudah mendung, tidak ada informasi. Lalu bagaimana dengan puasa kita? Kita nggak tahu. Nah, biasanya kejadian ini di Sya'ban. Ya. Maka dari itu, di majelis pertama sudah kita bahas ya, bahwasanya ketika kejadian seperti ini, itu kita menggenapkan bulan Sya'ban. Kita menggenapkan bulan Sya'ban. Dan inilah pentingnya ikhwah. Dan sebagaimana di latihan soal, syarat menggenapkan Sya'ban adalah bulan Sya'ban harus kita tetapkan dulu. Bulan Sya'ban harus kita tetapkan dulu. Di bulan Rajab sudah dilakukan misalkan penglihatan hilal di bulan Rajab nih. Di bulan Rajab cerah. Wah, sudah jelas. Oke, Sya'ban sudah ditetapkan. Tok, tanggal sekian. Seperti itu. Terus kita masuk bulan Sya'ban nih. Wah, kita bulan Sya'ban terus. Sampailah, nah ini Yaumusyak. Kita masuk Yaumusyak. Masuklah pada malam 30. Kita nggak tahu besok itu Ramadan atau masih Sya'ban. Seperti itu. Gimana nih cara netapinnya? Tidak ada informasi dan lain sebagainya. Maka kalau seperti ini, itu cara menetapkannya dengan cara menggenapkan bulan Sya'ban. Ternyata se-Indonesia misal, atau satu Asia Tenggara misal, mendung, tidak ada informasi penglihatan hilal. Meskipun tidak mungkin terjadi ya mendung seperti itu ya semuanya. Tapi wallahu alam. Ternyata mendung, tidak ada informasi. Maka penetapan bulan Ramadan tidak menggunakan ru'yah, tidak menggunakan penglihatan hilal, tapi dengan menggunakan bulan Sya'ban. Maka nanti termasuk kita bisa melakukan sendirinya ya ikhwah ya. Tapi selama kita di bawah naungan pemerintah, ya kita ikut pemerintah gitu. Tapi anggap kita ini jauh dari informasi gitu. Maka cara kita menetapkan bulan Ramadan adalah dengan menggunakan bulan Sya'ban. Ternyata setelah dihitung-hitung, besok itu sudah malam, sekarang ini udah 30. Berarti kemungkinan besok masih Sya'ban. Begitu. Kalau sekarang kita udah malam 31. Nah, maka menetapkan bulan Ramadan kalau udah 31 ya nggak mungkin, karena bulan Hijriah itu kalau enggak 29 ya 30 ya. Kalau enggak 29 30. Nah, biasa ini terjadi di Yaumusyak. Ada si Zaid. Si Zaid ini dia di bulan Sya'ban di tanggal 30-nya. Nah, kan ini 30 ini kan antara beneran 30 Sya'ban atau udah 1 Ramadan. Kita nggak bahas niat ya, kita bahas penetapan. Gitu. Kalau niat tadi, si Zaid mah cari aman aja. Ya Allah, kalau besok Ramadan, saya niat besok. Gitu. Dia nggak menetapkan nih, dia cuma nyoba-nyoba aja, tebak-tebakan, nggak sah niatnya kalau begitu. Tapi yang kita bahas sekarang adalah penetapannya dulu. Bagaimana dengan keadaan si Zaid seperti ini? Maka si Zaid kalau seperti ini, dia itu menggunakan penetapan. Dia jauh, tidak ada alat komunikasi, kemudian tidak cuacanya mendung, tidak ada TV, pokoknya tidak ada informasi. Dia di tempat terpencil, si Zaid ini. Tapi dia ngerti agama, Masya Allah.
Aduh, saya bingung lagi. Besok itu 1 Ramadan apa masih 30 Sya'ban ya? Bingung nih si Zaid. Akhirnya apa yang dilakukan si Zaid? Yang dilakukan si Zaid adalah menetapkan bulan Ramadan dengan cara menggenapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka Zaid bilang, Sya'ban karena tidak terlihat hilal oleh saya karena mendung, maka saya tetapkan Sya'ban ini sekarang itu adalah besok itu masih Sya'ban, 30 Sya'ban. Karena tidak terlihat hilal. Yang jadi permasalahan adalah nanti bagaimana si Zaid ngitung Sya'ban itu 30. Nah, ikhwah, ya kalau di zaman kita sekarang susah. Kenapa susah? Karena tidak masyhur. Yang kita gunakan itu kan penanggalan Masehi ya, bukan Hijriyah. Anggap si Zaid ini memang pakai kalendernya kalender Hijriyah. Dia tahu kapan masuk bulan Sya'ban gitu. Yang repot juga adalah nggak tahu Sya'bannya tanggal berapa. Dia nggak tahu juga. Udah nggak tahu Sya'ban tanggal berapa. Dia nggak tahu besok itu Ramadan atau bukan. Nah, kalau seperti ini, itu sama keadaannya tadi seperti orang yang dipenjara dalam keadaan gelap ya, kok ya. Begitu. Maka dia menetapkan Ramadan sesuai dengan persangkaan kuat dia. Nah, itu dalam penetapan. Seperti itu sih. Apakah bisa dipahami? Syukran Sayyidi, syukran. Afwan. Bisa dipahami ya? Syukran Sayyidi. Ya, terima. Ada lagi ikhwah yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk kepada ta'liq? Kalau untuk itu tadi masalah penetapan ya, ikhwah. Kalau masalah niat, barusan kita bahas ya. Kalau masalah niatnya. Tapi kalau masalah penetapan, beda. Ini yang kita bahas sekarang ini adalah masalah niatnya. Kita sambungkanlah dengan cerita si Zaid tadi. Si Zaid di pedalaman terpencil, tidak ada informasi, begitu ya. Tapi dia tahu nih, Sya'ban itu dia tahu tanggal Sya'ban. Dan dia tahu bahwasanya malam ini malam 30 Sya'ban. Begitu. Nah, karena dia tahu. Akhirnya si Zaid bilang gini, kalau besok Ramadan, saya puasa Ramadan. Tapi kalau besok masih Sya'ban, saya puasa sunnah aja dah. Begitu. Dia dicabangin niatnya. Akhirnya besok dia di malam harinya udah niat tuh. Sampai sholat subuh. Nah di siang hari, dia naik motor, pergi ke kota. Dari daerah terpencil, dia naik motor ke kota, naik kendaraan. Sampai kota dia tanyain, Bapak, Ibu, sekarang tuh udah Ramadan apa Sya'ban ya? Kalau kata masyarakat, ya masyarakat ini tahu informasi ya, ini tandanya informasi. Kata masyarakat, sekarang mah masih Sya'ban katanya gitu. Sekarang mah masih Sya'ban. Maka si Zaid sah puasa sunnahnya. Yang sah cuma puasa sunnahnya. Tapi kalau masyarakat bilang, sekarang mah udah Ramadan, udah masuk Ramadan. Nah, maka si Zaid tidak sah puasa Ramadannya dan puasa sunnahnya pun tidak sah. Seperti itu. Karena kalau 30 itu ya syak. Memang perlu ketelitian penuh begitu. Nah, itu ada pesantren yang khusus tentang ru'yah hilal. Dulu Al-Fakir juga diajarkan ya. Hisab ru'yah itu di MUI Bogor dulu Al-Fakir itu diajarkan. Karena apa? Karena penting. Sekarang kita mending ya, itu kan ada rumus-rumusnya. Sekarang kita mending tinggal nunggu informasi. Coba sesekali kalau misalkan dekat rumah ada pemantauan hilal gitu ya, penglihatan hilal, ikut ya, ikut. Kemudian ya kalau bisa dipelajari juga rumus-rumusnya dan lain sebagainya. Gitu. Itu kalau sekarang sih harus pakai alat ya. Kalau zaman dulu mungkin langitnya masih cerah, tidak ada polusi, matanya masih bagus gitu. Sekarang kan mata kita kebanyakan lihat HP ya. Jadi kurang. Dan banyak polusi juga. Gitu. Sekarang kan pakai alat. Oh, ternyata sekian. Ada ilmunya. Begitu. Nah, kalau si Zaid tadi, kita balik lagi ke penetapan. Kalau si Zaid ragu, harusnya si Zaid lebih baik menetapkan. Kalau hari 30 itu masih Sya'ban.
Hari 30 masih Sya'ban. Gitu. Akhirnya si Zaid tidak puasa karena itu masih di hari 30 atau malam 30. Paginya dia ke kota, ternyata bilang Ramadan. Ya wes, berarti dia Ramadannya hilang satu. Apakah berdosa dia meninggalkan puasa? Tidak. Kenapa tidak berdosa? Karena uzur. Tapi nanti dia tinggal kodo aja. Begitu ya, Pak. Jadi nyambungnya ke situ ya. Di awal kita pembahasan penetapan Ramadan. Nah, sekarang kita pembahasan niat. Begitu. Jadi nyambungnya ke sana. Ya, seperti bolak-balik ya. Di dalam Kasyifatus saja, di dalam kitab Kasyifatus saja itu sudah dijelaskan. Itu sudah dijelaskan. Ada di dalam kitab Kasyifatus saja. Dan bahasanya menurut Al-Fakir lebih mudah di kitab Kasyifatus saja ya. Walaupun ada beberapa istilah yang Al-Fakir sampai pusing ya. Padahal kitab Kasyifatus saja gitu. Tapi ada istilah-istilah yang menurut Al-Fakir agak berat. Apalagi domir-domirnya itu kalau misalkan kita tidak paham betul ya. Makanya Al-Fakir kitab Fathul Wahab ini, Al-Fakir baca kitab Fathul Wahab ini sampai baca 2 syarah, 2 hasyiahnya ya. Karena kadang masih bingung. Jadi Al-Fakir kadang lihatnya hasyiah Al-Hujairomi atau juga hasyiahnya hasyiah Al-Jamal. Begitu. Nah, itu juga termasuk saran Al-Fakir. Kalau ngaji kitab mau nggak mau harus pegang syarahnya itu. Kalau ngaji kitab mau nggak mau harus pegang syarahnya. Kitab Safinatun Naja. Kalau ngajarnya ke anak-anak, oke lah nggak pakai kitab syarah, tinggal pakai penjelasan kita. Tapi kalau ngaji Safinatun Naja, ngajarin ke orang-orang dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu, atau para remaja, minimal pegang Nailur Roja. Minimal tuh, pegang kitab Nailur Roja. Kalau misalkan ngajar anak pesantren, nah pakai Kasyifatus saja. Apalagi yang tafakuh, apalagi yang memperdalam. Al-Fakir sarankan ngaji kitab Kasyifatus saja. Seperti itu ya, ya. Tapi di sini ada pertanyaan lagi mengenai puasa. Untuk menentukan puasa itu kita mengikuti global atau lokal? Terima kasih. Jawabannya adalah lokal. Lokal ini maksudnya Indonesia ya. Karena matla ini di kajian yang pertama pembahasan tentang matla, tentang terbit dan terbenamnya suatu perbintangan. Perbintangan itu maksudnya matahari, bulan dan sebagainya, matla. Jadi patokan kita adalah negara kita. Seperti itu. Karena negara kita ada ulama yang berpendapat patokannya itu jarak kosor. Kalau jarak kosor global sama sekali nggak bisa dipakai ya. Kalau jarak kosor mah global jauh, sangat jauh. Kita dengan Malaysia saja jarak kosor udah nyampe gitu. Tapi yang mu'tamad adalah matla. Kita dengan Malaysia itu bisa dianggap masih satu matla, satu mataharinya ya terbenam terbitnya masih sama lah begitu. Ya kita kalau misalkan sama Amerika aja, di kita malam, di sana siang, di sini malam. Nah itu kan udah beda, begitu ya, ya. Nah, jadi kita ini menentukan puasanya secara lokal. Lokal ini bukan desa kabupaten ya, tapi negara. Seperti itu. Masya Allahnya negara kita punya 3 waktu ya. Masya Allah ya. Luas sekali berarti. Punya 3 waktu. Tapi ada lagi ikhwah yang ditanyakan sebelum kita masuk ke ta'liq. Ini kalau udah di murojaah agak berat nih ikhwah. Materi yang ini nih. Maka Al-Fakir khususkan untuk malam ini hanya itu saja ya. Oh ini ada tanbih sedikit nih. Oke, ada yang resen. Tafadhol Sidi. Assalamualaikum, Sidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Sidi. Izin bertanya terkait yang barusan disinggung bahwa ada ru'yatul global ya yang dimana penetapannya itu menginduk ke kalau nggak salah ke Mekah Madinah gitu ya. Ya, itu salah satu pendapatnya. Nah, hal itu tuh yang ingin saya tanyakan adalah apakah memang itu juga warid terdapat pendapat dari ulama atau
memang yang dipakai matla ini adalah jumhur atau gimana gitu. Jadi karena ada sebagian juga berapa kawan kami juga pengennya itu yang global gitu biar nantinya ya Ramadannya sama gitu, tahun semuanya sama gitu. Nah kayak yang tadi ada disinggung bahwa yang di sini Indonesia itu misalnya siang, kemudian di Amerika malam, itu masuk logika gitu ya. Tapi kalau yang pendapatnya yang ru'yatul global itu bagaimana sih, Dik? Mungkin itu yang saya tanya. Baik, Assalamualaikum. Pertanyaan yang sangat bagus. Pertanyaan sangat bagus. Ini kalau bahasa di Bahsul Masailnya pengen minta ibaratnya lah. Ibaratnya mana nih? Ada nggak yang mengatakan ru'yatul global itu bisa? Nah, ikhwah, memang ada seperti ini. Sebentar Al-Fakir bacakan. Atau Al-Fakir sambil kirim ya, dibuka di grup ya kitabnya sebentar. Referensinya supaya nanti kita bisa belajar. Tapi, sebentar Al-Fakir kirim dulu. Ini tentang ru'yah atau penetapannya. Al-Fakir kirim di link kita pas aja ya di kitab kita sekarang ini, di channel kita sekarang ini. Sebentar. Kalau bahasanya mati bukan ru'yah global ya, tidak ada kalau bahasanya mah. Tapi nah inilah ibaratnya yang Al-Fakir ketahui ya. Mungkin kalau nanti ada ikhwah punya ibarat yang ngepas sekali gitu, ru'yah global misal. Ini Hasyiah Al-Bujairomi tapi atas Al-Khatib Asy-Syirbini. Gitu ya. Ini Hasyiah Al-Bujairomi yang Al-Fakir kirim, Hasyiah Al-Bujairomi tapi hasyiahnya untuk Syekh Khatib Asy-Syirbini. Coba ada yang tahu Khatib Asy-Syirbini itu pengarang kitab apa ikhwah? Sambil ini dulu ya, intermezzo dulu sambil Al-Fakir ketik. Ada yang tahu Khatib Asy-Syirbini itu pengarang kitab apa? Ini hasyiahnya nih. Khatib Asy-Syirbini adalah pengarang kitab Al-Iqna. Al-Iqna adalah syarah dari matan Mukhtasar Al-Ghoyah atau takrib dari Abi Syuja. Gitu ya. Mukhtasar Abi Syuja syarahnya banyak. Gitu ya. Atau takrib itu syarahnya banyak. Yang masyhur di Indonesia Fathul Qorib. Tapi ada juga kalau di Mesir itu Al-Iqna. Al-Iqna punya hasyiah. Apa hasyiahnya? Ya ini dia, Hasyiah Al-Bujairomi ala Khatib Asy-Syirbini. Nah, Al-Fakir sudah kirim ikhwah di grup. Silakan dibaca Hasyiah Al-Bujairomi ala Khatib Asy-Syirbini. Itu jilid yang ketiga. Jilid yang ketiga. Tapi di situ disebutkan di bagian tengah, Al-Fakir lupa nyoret ya. Di bagian tengah di paragraf yang ke 1 2 3 4 qauluhu fi haqqi man lam yarahu, di situ terus dilihat di baris yang ke 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7. Di baris yang ke-7 di sebelah kiri, wa'lam annahu, di situ ya. Disebutkan wa'lam annahu mata hasalat ar-ru'yatu atau hasalatir ru'yatu fil baladi syarqi lazima ru'yatuhu fil baladil gharbi dunasihi. Nah ini ikhwah, ketahuilah kapan saja kalau sudah berhasil melihat hilal di daerah sebelah timur itu yang mataharinya terbit duluan ya, maka ditetapkanlah pula ru'yah hilal di negara bagian barat.
bukan sebaliknya. Nah, di sini ini ada yang menganggap ini termasuk ru'yah global. Jadi daerah barat, negara barat bukan berarti negara barat kita sekarang ya, tapi secara geografisnya ya. Kalau negara-negara kita Al-Fakir biar real ya, Al-Fakir cari dulu negara mana yang paling pertama terbit matahari ya. Di sini Kiribati disebutkan. Nah, Kiribati. Kalau di Kiribati gitu ya, ada suatu negara, bisa dilihat di Google ya, Al-Fakir lihat Google ya, Pak. Apabila di Kiribati itu sudah terlihat hilal bulan Ramadan, maka harusnya negara-negara selanjutnya yang dari timur ke barat gitu terus karena matahari kan terbit dari timur. Itu terus itu juga udah lihat. Itu namanya ru'yah global. Seperti itu. Ini yang Al-Fakir temui sebagai ibarat dari ru'yah global. Begitu ikhwah. Mungkin di antara ikhwah ada yang berpatokan lain sebagainya. Kenapa ada yang mengatakan satu pendapat ngikut Mekah Madinah? Karena di sana ada Arafah ikhwah gitu. Karena di sana ada nanti Yaumul Arafah. Tapi kan coba di tahun sebelumnya kita Arafahnya kita dengan Arafahnya Mekah beda ya. Begitu. Apakah boleh mengikuti? Tapi yang kuat dan ini yang Al-Fakir yakini ya, kita itu mengikuti perhitungan dari tempat kita ya, begitu. Kan kita juga nggak ngebohongin ya, memang kaidah fikihnya begitu. Kita udah sesuai fikih kok, begitu. Ternyata di Mekah dan di Madinah beda. Ya sama, Mekah dan Madinah pun menggunakan kaidah fikih, nggak ngasal. Kita tidak ngasal. Mekah dan Madinah juga tidak ngasal. Ya berarti sama-sama benar. Seperti itu. Terus kalau sama-sama benar, mana yang diikuti? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya kita ikut di kita, begitu ya. Selama tidak ada perselisihan yang, jangan sampai ada perselisihan yang berbahaya, begitu. Apalagi kalau saling mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan. Jangan sampai seperti itu. Maka cukup ikuti pemerintah kita. Ya pemerintah kita kan juga kan banyak ininya ya, penasihatnya dari para ulama. Maksudnya pemerintah itu adalah ya Kemenang maksudnya ya untuk mengurus hal ini. Itu menurut Al-Fakir bahwasanya ini ibarat di dalam Kasyifatus saja juga ada, bukan hanya di dalam Hasyiyah Al-Bujairomi, di dalam kitab-kitab yang lain pun banyak. Bisa dilihat di dalam kitab misalkan kitab-kitab syarah hadis juga ada ya. Di Aujazul Masalik ada, Mir'atul Mafatih juga ada. Di Nihayatul Zain juga ada, sama Nihayatul Zain sama. Pengarang Nihayatul Zain dengan pengarang Kasyifatus saja sama. Nihayatul Zain itu adalah syarah dari kitab Qurratul Ain. Qurratul Ain itu matanya Fathul Mu'in. Seperti itu. Di Fathul Mu'in juga ada. Jadi untuk ibarat yang Al-Fakir sampaikan, ini di kitab-kitab itu banyak ya. Ini yang menurut Al-Fakir adalah sebagai ibarat atau pendapat tentang ru'yah global. Menurut Al-Fakir seperti itu. Jadi adapun pendapat tentang Mekah itu atau Madinah, maksudnya negara Arab, kenapa disebut di sana? Karena di sana ada Arafah. Kalau Yaumu Arafah, kalau misalkan puasa Arafah itu berbarengan dengan hari wukuf di Arafah, ya berarti patokannya di Mekah dan Madinah dong, begitu. Itu kan permasalahan kita kemarin begitu ya. Kalau Ramadan mah wajar. Jangankan Mekah, jangankan antara kita Indonesia dengan Mekah Madinah. NU sama Muhammadiyah aja sudah terbiasa berbeda. Sudah terbiasa kita berbeda. Satu negara loh, satu negara. Tapi jangan dibesar-besarkan ya, permasalahan jangan besar-besarkan. Tapi kalau kita bahas fikih, cukup kita ikut pemerintah. Kalau kita bahas fikih. Misalkan yang bilang, tapi saya Muhammadiyah. Terserah, kembali ke antum. Yang penting apa yang antum yakini itu yang diikuti. Seperti itu.
Tapi mungkin itu yang bisa Al-Fakir jelaskan, Pak. Bisa dipahami, Sidi? Bisa dipahami ya, insya Allah. Jazakumullah khairan ya, Ustaz. Insyaallah barakallahu fikum. Min wa iyyakum. Baik, ikhwah, sedikit ya, karena di tempat Al-Fakir di pesantren ada acara, mungkin sampai sini kajian kita. Sebelum diakhiri, Al-Fakir bacakan ta'liq, beberapa ta'liq yang Al-Fakir tulis. Sebentar. Al-Fakir lupa baca ini ya sedikit. Tanbih di halaman selanjutnya, halaman 208. Tanbihun law waqa'a fi ramadhana as-sanata al-qabilata waqa'an hala 'anil qada'i. Andai kata seseorang melaksanakan puasa Ramadan, ternyata yang dia ini, yang orang yang di penjara itu, saya niat puasa Ramadan. Dia itu ikhwah di penjara dari tahun 2022. Dia di penjara dari tahun 2022, dijebloskan ke penjara, dia nggak tahu bulan apa. Terus ternyata saking lamanya ya, karena lama betul dia di penjara, dia nggak tahu kalau 2023 udah kelewat. 2023 udah lewat, udah masuk 2024. Terus dia berniat, ya Allah saya niat puasa esok hari. Karena dia kenapa baru niat puasa? Karena dia ngedengar ada besok puasa ada informasi begitu ya. Misal dia niat puasa, ya Allah saya berniat puasa hari ini. Dia kira itu puasa tahun 2023. Ternyata itu puasa tahun 2024. Maka apa yang terjadi? Apakah puasanya sebagai puasa qada atau puasa ada? Maka jawabannya adalah sebagai puasa ada. Maka yang dia lakukan adalah puasa tahun 2024. Puasa 2023-nya bagaimana? Puasa 2023-nya nanti dia qada, bukan di Ramadan. Ingat kaidahnya. Ini kaidah sudah kita sampaikan belum ya? Sebentar. Kaidahnya itu adalah udah ada di sini ya. Li'anna Ramadhana la taqbalu ghairah. Itu kayaknya begitu. Ramadan itu tidak menerima selainnya. Ramadan itu tidak menerima selainnya. Dalam artian kalau udah bulan Ramadan udah nggak boleh puasa-puasa lain. Puasa Senin Kamis. Rajin betul lagi Ramadan puasa Senin Kamis. Besok puasa Senin Kamis. Udah tahu lagi bulan Ramadan. Sempet-sempetnya mungkin karena terlalu seringnya Senin Kamis ya, Masya Allah. Sempet-sempetnya mikir puasa Senin Kamis. Ingat di bulan Ramadan tidak ada puasa yang lain. Only Ramadan. Hanya Ramadan. Tapi kan sama-sama wajib. Saya besok qada aja. Nggak boleh. Nggak sah. Hanya Ramadan. Begitu ya, ya. Tapi sekarang Al-Fakir bacakan ta'liq. Soma bitaharin tadi sudah. Kemudian disebutkan falau naqasa syahru alladzi sama'u bil ijtihadi walam yakun syawwalan wala dzal hijjati wa kana ramadan taman lazimahu yauman akhar li anhu yathbutu fi dhimmati kamilan. Kalau dia, ini udah kita bahas sebenarnya. Kalau dia melaksanakan puasa, ternyata nggak pas puasanya. Misalkan ada orang di penjara di bulan Rajab. Di bulan Rajab dia di penjara, Syaban kelewat, Ramadan kelewat, Syawal kelewat, misalkan kemudian Zulhijjah kelewat, ternyata dia puasa di bulan Muharram. Puasa Ramadan kata dia. Ternyata dia pas banget di Muharram, bukan di bulan Ramadan, dia di Muharram. Maka kan puasanya menjadi puasa qada. Seperti itu puasanya menjadi puasa qada. Ternyata puasa dia di bulan Muharram itu cuma 28 hari. Sedangkan Ramadan itu, Ramadan yang dia lewati itu 30 hari. Maka dia wajib mengqada lagi 2 hari lagi. Begitu, menyesuaikan dengan Ramadan yang telah dia lewati. Kalau Ramadannya ternyata 29 hari, sedangkan Muharramnya dia 28 yang dia puasa itu cuma 28 hari, maka dia kurang 1. Kalau Ramadannya 29 hari, pas banget Muharramnya dia juga 29 hari. Pas banget dia Muharramnya dari tanggal 1, misal. Kalau tadi 28 hari dia misalkan dari tanggal 2. Maka dia tidak perlu qada kalau pas begitu. Wa in wafaqa saumuhu Syawwalan, andai kata puasanya itu pas pada bulan Syawal. Wasohihu, maka puasa yang sohi minhu, maka puasa yang sohi yang sah tis'atun wa ishrun, itu hanya 29. Kalau misalkan inkana kehamilan, Syawal itu 30 hari, maka yang sah itu cuma 29 hari. Kenapa? Karena satunya itu adalah Idul Fitri.
wa thamaniyatun wa ishrun, dan 29 hari yang sah in kana nakison, apabila bulan Syawalnya cuma 29 hari. Kalau bulan Syawalnya 29 hari, maka puasa yang sah itu cuma 28. Kenapa? Karena salah satunya adalah Idul Fitri. Wa in wafaqa dzal hijjati, apabila puasa dia itu bertepatan dengan Zulhijjah, fasahihu, maka puasa yang sahih minhu, dari puasanya dia, sittatun wa isyruna, itu cuman 26. In kana kamilan, apabila Zulhijjahnya kamil. Yang dimaksud dengan kamil di sini maksudnya 30 hari. Apabila Zulhijjahnya 30 hari, maka yang sah di bulan Zulhijjahnya dia itu cuman 26. Kenapa 26? Karena 4-nya itu diambil oleh Idul Adha dan hari Tasyrik. Karena tidak boleh kita berpuasa, tidak sah kita puasa pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Wa khamsatun wa ishruna, dan hanya sah 25 hari in kana naqison, apabila Zulhijjahnya itu kurang. Maksudnya kurang di sini adalah Zulhijjahnya tidak sempurna, tidak 30 hari, hanya 29 hari. 29 dikurang 4, jadi sisanya 29 dikurang 4. Maka sisanya 25. Intahat, selesai. Wa ila qadahu alal jadid. Taib. Maka dia mengkodoknya alal jadid. Ini menurut pendapat yang jadid. Li isyanhi bil ibadah qabla waqtiha. Ingat ikhwah, kaidah di dalam fikih kita, ibadah kalau belum pada waktunya itu tidak sah. Kita sholat, lagi sholat nih, dikiranya udah azan. Habis selesai sholat baru azan. Itu tidak menjadikan sholat kita gugur. Begitu, tidak menjadikan sholat kita gugur. Kalau dihitung sunnah mutlak bisa jadi. Nah, begitu juga dengan puasa. Kalau belum waktunya kita sudah puasa, maka itu bukan berarti puasanya kita tutupin, bukan berarti itu qadha, tapi itu sunnah. Puasanya tetap wajib, begitu. Fala tujzi'uhu kama fis shalah. Wal qadimu, adapun pendapat qadim, la yajibul qadha lil udhri. Kalau menurut pendapat qadim itu tidak ada qadha. Ini pendapat yang dipakai di dalam mazhab kita, pendapat yang jadid. Ada beberapa pendapat Imam Syafi'i yang lebih kuat qadim daripada jadid, tapi mayoritas lebih kuat jadid. Ya kok ya. Al-Fakir lupa tuh ada kitabnya yang membahas tentang qaul qadim dan qaul jadid. Itu ikhwah. Selesai. Ada yang tanyakan dulu ikhwah sebelum kita akhiri? Nah, kalau kecepatan tolong di murojaah aja ya ikhwah ya. Kita cuma dapat satu paragraf 1 jam ya. Enggak apa-apa, dikit-dikit. Insya Allah semoga bisa selesai pembahasan puasa ini di Fathul Wahab sebelum masuk bulan Ramadan. Jangan lupa diisi latihan soalnya ya. Ada beberapa pembahasan yang memang tidak relate dengan kehidupan kita sekarang. Tapi kenapa dibahas? Kita bahas? Ya mungkin suatu saat nanti kejadian gitu. Seperti tadi Zaid di tempat terpencil, tidak ada informasi dan lain sebagainya. Atau nauzubillah kalau di penjara ya. Kalau di penjara nauzubillah. Seperti itu. Kalau kita kan aman. Penetapan Ramadan udah ada bagiannya, negara kita yang atur. Enak betul kita, nggak perlu pusing-pusing. Kemudian pembahasan niat, kita niat juga karena penetapannya sudah jelas ya, niat kita tinggal niat di malam harinya aja. Begitu. Paling ya permasalahan-permasalahan kalau misalkan berbenturan ya, seperti sedang haid dan lain sebagainya. Nanti bisa didengarkan lagi tentang haid itu di kajian yang kedua. Itu sudah Al-Fakir upload rekamannya. Silakan nanti bisa didengarkan rekamannya.
Di scroll, nah itu ada rekaman kajian Fathul Wahhab. Sudah ada 2 rekaman. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya adalah rukun puasa yang kedua. Allah. Rukun puasa yang kedua rukun puasa yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini pembahasannya juga banyak. Insya Allah mudah dipahami ya. Cuman memang ada kadang seperti di kitab Kasyifatus saja, kadang ada hal-hal masalah yang dibahas seperti orang lagi puasa nelen tali, ikhwah. Orang lagi puasa nelen tali, coba. Sebagian di dalam, sebagian di luar. Nah, gimana tuh? Ditarik batal, ditelen batal. Gimana caranya? Salah satunya nunggu dia tidur, ikhwah. Pas dia tidur, tarik. Begitu. Coba bayangkan. Ada nggak kejadian begitu? Lagi puasa. Sebelum subuh, ada orang nelen tali. Azan subuh. Talinya baru setengah nih. Udah masuk subuh. Berarti kan puasa udah mulai. Sebagian talinya udah di perut, maksudnya udah di tenggorokan, udah di bagian batin. Sebagian talinya zohir di mulut kita, ditarik batal, sengaja muntah gitu ya, memuntahkan sesuatu, ditelan batal, menelan sesuatu. Nah, salah satu solusinya adalah dia suruh tidur, gitu, suruh tidur. Pokoknya gimana caranya biar dia nggak tahu lah, nggak sengaja lah, tarik nanti sama temennya, gitu. Oh, di sini ada pertanyaan ini antum ada di kajian kah? Sebentar, Ikhwah. Karena Al-Fakir pernah, Ikhwah. Ada orang nanya, taunya orangnya tidak ada di kajian. Al-Fakir jawabnya di kajian, gitu. Oh, udah, taib. Kalau ada ketutup, Ikhwah. Ada pertanyaan Al-Fakir ulangi, Afwan. Ada ikhwah kita dari Padang itu mengatakan di Padang ada salah satu daerah itu ulamanya menentukan awal masuk bulan Ramadan pakai mata sendiri. Itu bagaimana? Bedanya dengan pemerintah itu sampai 1 hari atau 2 hari. Pemerintah sudah puasa 2 hari atau sehari, mereka baru masuk awal Ramadan. Itu bagaimana? Taib ikhwah, pertanyaan bagus. 1, kita husnuzon. Ulama di salah satu daerah Padang ini kita husnuzon, mereka paham ilmunya. Karena dalam melihat hilal ada ilmunya. Ada nanti garis horizon, ada sudutnya. Harus berapa? Ketika matahari terbenam, itu hilal harus berapa derajat tuh? Begitu. Harus berapa derajat? Baru nanti bisa disebut hilal. Kita anggap kita husnuzon ya. Kita husnuzon kepada ulama yang ada di daerah Padang tersebut. Kita husnuzon, mereka paham ilmu tentang ru'yah hilal. Kita juga husnuzon kepada ulama se-Indonesia, karena kalau pemerintah pasti titiknya banyak. Se-Indonesia yang pasti paham juga tentang ru'yah hilal. Kita anggap yang pertama poinnya itu dulu. Yang kedua, mana yang dirojihkan dengan mata telanjang atau menggunakan alat-alat. Dalam artian alat-alat ini bukan alat-alat manipulatif ya, tapi alat pembantu saja seperti kacamata. Maka jawabannya adalah yang rojih adalah sesuai dengan teknologi zaman kita sekarang. Karena bisa diadu, ikhwah. Dalam artian begini, bisa diadu. Ada 2 ulama, satu ulama, ini dua-dua ulamanya ini hebat nih, bisa tahu ilmunya ru'yah. Yang satu pakai mata
telanjang, only pakai mata. Bila ain fakot. Gitu. Laisa bi'alatin ukhra. Enggak pakai alat-alat yang lain. Cuman pakai mata. Tapi satu ulama pakai alat-alat. Teleskop lah atau alat yang lainnya lah. Maka pendapat yang dirojihkan adalah yang menggunakan alat tersebut. Ini pendapat Al-Fakir ya. Mengapa demikian? Sebagaimana yang telah kita bahas di kajian, di zaman kita sekarang itu berbeda dengan di zaman dulu. Mata kita dengan mata orang zaman dulu berbeda. Polusi di zaman kita berbeda dengan polusi di zaman dulu. Andai, begini andai di daerah itu dibuatlah 2 kali penglihatan hilal, 2 kali bukan 2 kali, oleh 2 orang sekaligus di tempat yang sama. Yang satu pakai mata telanjang, yang satu pakai alat. Dilihat, kata yang pakai mata telanjang enggak kelihatan. Tapi yang pakai alat itu bilang kelihatan. Dua-duanya paham tentang ilmu ru'yah hilal. Kita husnuzon. Paham. Maka yang diambil pendapatnya adalah yang menggunakan alat. Ini kita secara fikihnya dulu ya. Kenapa yang menggunakan alat? Karena pastinya dengan alasan-alasan yang tadi sudah Al-Fakir sampaikan. Seperti itu. Nah kemudian sekarang kita masuk. Bagaimana nih dengan daerah tersebut? Ini sebenarnya tugasnya MUI setempat. Ini adalah tugasnya Kemenag setempat. Maka ulama-ulama yang seperti ini hendaknya diajak diskusi. Begitu, diajak diskusi. Harusnya diajak diskusi dulu. Karena kalau di Padang udah kelihatan, sebenarnya wajib ya, mengikuti umara tuh wajib. Begitu. Tapi apakah boleh? Ya mungkin karena kuat keyakinannya, ya bisa kita sebut boleh. Begitu, bisa kita sebut boleh. Cuman kan bagaimana ya, secara fikih masyarakat, kalau berbeda seperti ini, gitu ya. Ya ini kembali ke keyakinan gitu. Secara fikih masyarakat kan lebih baik kita ikut pemerintah selesai. Itu selama ya tidak melanggar syariat. Karena yang ngatur penglihatan hilal bukan pemerintah para menteri yang tidak ada hubungannya. Yang lihat hilal kan ada MUI, ada NU Muhammadiyah dan MUI, NU Muhammadiyah, Kemenag, banyak orang-orangnya. Seperti itu. Maka didata nanti disumpah atas hasil syahadahnya. Seperti itu. Nah, jadi amannya ikut pemerintah. Seperti itu. Tapi kalau masalahnya seperti ini, wallahu alam, kalau memang keyakinannya seperti itu, ya kita juga tidak bisa maksa ya. Wallahu alam. Jadi ini tugasnya MUI atau Kemenag setempat untuk mengajak dialog diskusi ulama setempat. Kalau mereka tidak mau menerima, ya wes. Kita angkat tangan juga ya. Kita angkat tangan. Yang penting kita tidak mengikuti karena itu tadi ya alasan-alasannya dan sesuai dengan yang kita pelajari dalam kitab fikih ini. Seperti itu. Jadi kalau misalkan memang mereka ingin mengikuti pendapat mereka saja, oke. Seperti itu. Kita persilahkan. Tapi kalau secara fikihnya bagaimana? Kalau secara fikihnya sih kita harus mengikuti pendapat yang mayoritas di tempat tersebut. Kalau di Padang udah kelihatan pakai teleskop gitu, pakai alat, ya mau nggak mau sebenarnya dia wajib. Mau nggak mau dia wajib. Wah, tapi ini susah ya Al-Fakir pun tak berani memvonisnya ya. Begitu. Ini tugasnya MUI atau Kemenag setempat seperti itu. Tapi saran Al-Fakir kita tidak mengikuti yang demikian. Kita tidak mengikuti yang demikian. Bisa dipahami? Sidi? Atau Sayyidah? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Atau ada yang ditanyakan kembali? Empat menit lagi ya.
Insyaallah paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa iyyakum amin. Insyaallah nanti kajian kedua Al-Fakir buatkan kuisnya juga, latihan juga. Kajian ketiga juga pakai latihan juga. Kenapa Al-Fakir pakai latihan? Karena setelah Al-Fakir pikir-pikir ya, berat juga ternyata materinya begitu. Kalau dulu kajian-kajian sebelumnya enggak terlalu berat. Fathul Qorib, Kasyifah agak berat emang. Pembahasannya agak berat. Tapi insyaallah Fathul Al-Fakir berazam mengadakan latihan-latihan supaya ya minimal kalau di kajian itu pelangak-pelongo gitu ya di kajiannya. Ini apa yang dibahas? Minimal dengan latihan kita baca soal, tahu jawaban. Minimal kan dapat itu ya, minimal dapat itu. Salahnya banyak. Nilainya 20 misal, nilainya 30 dari 100, kerjain lagi. Seperti itu. Ini bukan ulangan ya. Bukan pengambilan nilai. Ini ada pertanyaan, apakah baik Ustadz jika misal saya dan ortu saya berbeda ambil hari puasa pertamanya? Ya, bisa dinilai sendiri ya. Jawabannya pasti tidak baik. Tidak baik. Tapi bisa baik kalau komunikasinya juga baik. Ingat ya, Al-Fakir pribadi sesuai dengan yang Al-Fakir ketahui, dengan sedikit ilmunya yang Al-Fakir ketahui, ya kita ikut pemerintah. Begitu. Kalau orang tua kita berbeda, memang perbedaan itu bisa tidak baik ya, perbedaan itu tidak baik. Tapi kalau komunikasinya baik, insya Allah saling lapang dada nggak jadi masalah. Jadi kalau misalkan ini Al-Fakir beri pemisalan ya, kita ikut pemerintah misal, orang tua kita berbeda, misal begitu, maka harus kita diskusikan dulu ya. Kita diskusikan, mama papa ikut siapa? Kebetulan misalkan sama Muhammadiyah beda nih, pemerintah sama Muhammadiyah beda. Kata mama papa karena memang coraknya Muhammadiyah, ya kita ikut Muhammadiyah dek, katanya gitu. Sedangkan kita udah belajar nih, misal kita jangan sok-sokan ya, tiba-tiba ngomong, ih mama papa mah nggak belajar fikih, minimal ngaji sapinah pak, malah ngajarin, kurang ajar. Tapi kita bilang, mama papa, adek ikut pemerintah aja ya. Nah alasannya coba yang bisa diterima. Adek ikut pemerintah aja ya, soalnya ngikutin sekolah. Sekolahnya sekolah Muhammadiyah juga lagi. Aduh, cari alasan yang tidak menjadikan kita seperti menggurui, tapi jangan berbohong juga ya. Begitu. Cari alasan yang bisa diterima. Atau ya kalau kita bijak gitu, bisa memilih kata-kata dengan baik. Gitu. Kan itu nanti jadi permasalahan di lebarannya juga. Atuh dek jangan, kata orang tuanya. Nanti tapi biasanya Muhammadiyah lebih dulu apa lebih lama ya? Kayaknya lebih lama ya. Atau lebih cepat ya. Al-Fakir kurang tahu ya. Kata orang tuanya, atau jangan dek, nanti kita udah lebaran kamu belum. Kita pulang kampung kamu puasa. Gitu. Sebenarnya secara fikih nanti gampang ya. Kalau dalam keadaan safar, nanti safarnya sebelum subuh. Begitu. Nanti dapat rukhsah tuh. Udah mah gampang. Kalau nanti kita mudik pas habis lebaran, kita tolong berangkatnya sebelum subuh. Nanti adek bisa ngambil rukhsah. Tuh enak ya kita diskusi bil ilmi gitu, menggunakan ilmu. Enak. Itu. Nanti kalau kita mudik pas mama papa lebaran di kampung, ya udah nggak apa-apa. Supaya adek bisa dapat rukhsah, kita berangkatnya sebelum subuh ya. Gitu. Diskusi jangan mama papa pokoknya saya ikut pemerintah, mama papa ikut Muhammadiyah, bebas. Digaplok kita yang bener aja tuh. Gitu.
yang bener aja kata orang tuanya. Kamu baru ngaji semalam katanya. Udah kayak yang paling hebat. Masya Allah. Ingat ya, wah, buah dari ilmu itu adalah amal ya. Maka dari itu selain kita bisa mengamalkan, kita juga bisa mengontrol gitu. Ya, ini diri kitanya, amilnya, kitanya. Begitu ya kok ya. Kalau ditanya baik atau tidak, ya jawabannya sih ya kurang baik seperti itu. Tapi kan ini kembali ke keyakinan. Kembali ke keyakinan. Kata mama papanya, udah dek, segala ini itu. Ikut aja udah, ikut mama dia. Kalau memang kita yakin, ikutin ikhwah. Yang jadi permasalahan tuh kalau kita ragu kan, ibadah itu tidak bisa berdiri di atas keraguan, nggak bisa. Begitu. Ini ada cerita lucu juga ya tentang Muhammadiyah. Ada orang diwawancara di Madura. Di Madura ada orang diwawancara. Wawancaranya begini, mas katanya, di Madura ini agamanya apa ya gitu, banyaknya apa, kata orang Madura, di sini itu 99% Muslim katanya, beragama Islam 99%. Terus ditanya, loh, oh ternyata nggak semuanya nih, yang namanya tempat kan nggak semuanya. Terus 1%-nya apa? Dijawab 1%-nya Muhammadiyah gitu. 99% Muslim, 1%-nya Muhammadiyah. Dikiranya beda, sama aja Pak. Muhammadiyah NU itu hanya wadah saja. Tidak bukan kafir sesat, bukan gitu. Permasalahan khilafiyah, kunut subuh tidak kunut, itu mah permasalahan yang telah lalu. Nggak usah kita gembar-gembor lagi. Sekarang kita waktunya bersama-sama. Ikut Muhammadiyah silahkan, ikut pemerintah silahkan, sesuai keyakinan. Nggak sampai kita keluar dari agama Islam tuh, karena ini urusan fikih, begitu. Karena ini urusan fikih. Taib, amin wa iyyakum. Terus belajar, masya Allah. Yang misalkan malas-malasan nih belajar, baca kisahnya Imam Al-Kisai ya. Kalau lagi malas belajar, baca kisahnya Imam Al-Kisai. Malas belajar nih, baca kisahnya Imam Al-Kisai. Tapi ikhwah, hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa in wajadatum shawaban fahuwa minallah wa in wajadatum khata'an fahuwa min nafsi. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.